Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari pimpinan agama dan ibu yang saya hormati, rekan-rekan dari PBNU, teman-teman dari media massa, elektronik maupun cetak, mengamati, melihat, menonton, menyaksikan apa yang terjadi di Timur Tengah sungguh merupakan tragedi kemanusiaan. Semenjak hadirnya negara Israel di Timur Tengah, ternyata korban bergelimpangan setiap hari. Korban nyawa, korban harta setiap hari bergelimpangan semenjak kedatangan Israel atau Yahudi di Palestina tahun 1948. Sebenarnya dulu Amerika dan Perancis akan memberi sebuah negara tanah air untuk Israel itu Uganda. Tapi Perdana Menteri Inggris Balfour ngotot agar Yahudi kembali ke tanah luhur yaitu Palestina. Maka kedatangan Yahudi atau dari perantauan atau Bani Israel ke Palestina merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat Timur Tengah. Tapi bagaimanapun itu sudah kenyataan. Ada negara namanya Israel, ada kenyataan. Tinggal bagaimana dunia mendorong agar Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai. Itu sesuai dengan kesepakatan Oslo, resolusi PBB, Yasir Arafat, kemudian ini kan yang berat ya Al-Fatah ya, Yasir Arafat, juga ketika Presiden Mesir Anwar Sadat mengakui adanya negara yang namanya negara Israel yang hidup berdampingan dengan sebuah negara juga namanya negara Palestina. Akan tetapi perdamaian rupanya tidak gampang dan tidak mudah dan sangat mahal harga perdamaian ini. Kalau sudah akan melangkah, akan mendapatkan kemajuan, terjadi tragedi lagi terus menerus, pembantaian tidak berhenti-berhenti. Itu merupakan tantangan, kesulitan atau problem yang dihadapi oleh tokoh-tokoh perdamaian. Sampai-sampai Presiden Muhammad Anwar Sadat di Mesir sendiri menjadi korban gagasan yang sangat mulia itu ketika dibunuh oleh seorang kelompok Jamaah Takfir wal Hijrah, kelompok teroris radikal namanya Sersan Khalid Islambuli yang membunuh terang-terangan Presiden Anwar Sadat, Menteri Haji Auqaf Hussein Al-Dhahabi, wartawan senior Yusuf As-Sibai. Itu saya pas ada di sana itu. Nah itu Jamaah Takfir Hijrah ini jamaah kelompok radikal mengkafirkan semua orang yang berhubungan dengan non-muslim. Kalau siapapun yang berhubungan dengan non-muslim dengan baik, maka itu kafir. Itu pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 74. Korbannya jelas siapa? Anwar Sadat yang paling puncak korbannya. Palestina, Yahudi dan kalau mau cara istri tua, masalah yang ada sekarang ini bukan masalah agama sebenarnya, tapi masalah semata-mata pelanggaran terhadap kemanusiaan, terhadap hak asasi orang banyak, itu haknya bangsa Palestina, kemudian hak kedaulatan, juga melawan, menghina, menginjak-injak keputusan-keputusan resolusi yang berkali-kali sudah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Berapa kali sudah Pak Rob bikin? Resolusi Dewan Keamanan PBB itu berapa kali nih? 11 kali resolusi. Iya, selalu diinjak-injak oleh Israel, tidak digubris sama sekali. Itu satu. Atau jangan-jangan Trump ini juga sengaja supaya memancing ada kelompok Islam radikal lagi. Al-Qaeda sudah surut, ISIS sudah berantakan. Jangan-jangan gitu, supaya ada lagi lahir kelompok Islam yang teroris yang seperti ISIS lagi, karena ISIS sudah surut, maka dipancing dengan keputusan Trump memindahkan kedutaan ke Yerusalem ini. Kemudian nanti akan diharapkan ada kelompok Islam teroris, Islam radikal lagi. Karena Al-Qaeda sudah surut, ISIS sudah berantakan. Mau bikin lagi itu kira-kira. Itu tujuannya, kira-kira itu menurut. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan. Iya, bagaimana nanti ada alasan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata di zaman now masih ada apa zaman now ya? Zaman now masih ada penjajahan, pelanggaran hak asasi yang terang-terangan seperti tidak ada bedanya sebelum lahirnya PBB. Tidak ada bedanya masih ketika ada Hitler, ketika belum ada PBB, masih ada imperialisme, kolonialisme. Sekarang gaya baru aja bedanya. Oleh karena itu, alhamdulillah saya terima kasih atas kedatangan tokoh-tokoh agama ini. Indonesia kita pastikan tidak akan terpengaruh, tidak akan terprovokasi oleh keadaan situasi di Timur Tengah. Kita tetap menjaga persatuan kita dan kita menyamakan sikap mengutuk aksi sepihak Donald Trump dalam hal memindahkan ibu kota ke Yerusalem atau Yerusalem atau Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Solidaritas Lintas Agama untuk Kemanusiaan, membela kemerdekaan Palestina, membela kemanusiaan, mencermati dan memperhatikan secara seksama terhadap apa yang terjadi pasca klaim sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kami Forum Solidaritas Umat Agama untuk Kemanusiaan menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, sebagai wujud implementasi diktum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kami mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan dengan lantang tentang kedaulatan Palestina. Kami berterima kasih dan mendukung sikap Pak Jokowi yang tegas dan Ibu Retno Menlu yang dengan sangat gigih memperjuangkan hak-hak Palestina.